Shalom, apa kabar saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa saya, saudara terus dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini One Excel Apologetic akan membahas tentang siapakah yang dikorbankan, Ishak atau Ismail. Ya, tema ini diambil karena hari ini bertepatan dengan Idul Adha dari saudara-saudara kita kaum muslim. Kembali kepada pertanyaan awal bahwa siapakah yang dikorbankan, Ishak atau Ismail? Jawabannya adalah domba. Ya, karena dombalah yang kemudian pada akhirnya dikorbankan sebagai ganti dari anak Abraham yang akan dikorbankan. Kita tidak akan bahas dombanya, tapi kita mau mencari tahu sesungguhnya siapakah anak Abraham yang akan dikorbankan. Dari Kristen dan Yahudi sepakat bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Ini sesuai dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Di sana Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal yang dikasihinya, yakni Ishak. Itu jelas sekali. Jadi sudah final bahwa menurut Kristen dan Yahudi yang dipersembahkan adalah Ishak. Bagaimana dengan Muslim? Apakah mereka dalam kitab sucinya dituliskan bahwa yang dikorbankan adalah Ismail? Ternyata di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100 dan 101 itu tidak ada nama yang disebutkan. Jadi tidak ada nama spesifik yang disebutkan, baik Ismail ataupun Ishak, tidak ada nama yang disebutkan. Sehingga hal ini menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan muslim sendiri ya. Walaupun kita tahu mayoritas beranggapan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail. Tapi sesungguhnya ada pendapat-pendapat yang lain, bahkan dalam tafsir At-Tabari, ini tafsir yang sangat dihormati, sangat otoritas gitu ya, sangat dihargai sekali, bahkan dianggap sebagai guru dari tafsir-tafsir yang lain oleh para scholar gitu ya. Ini mengatakan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Demikian juga dalam tafsir Al-Qurtubi dituliskan bahwa sahabat-sahabat Nabi mayoritas mempercayai bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Sahabat-sahabat Nabi itu antara lain adalah Umar bin Khattab ya, orang yang sangat cukup terkenal karena beliau adalah khalifah ya. Terus kemudian ada Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah seorang yang sangat dipercaya untuk penghafalan Al-Quran oleh Nabi Muhammad. Jadi rekomendasi dari Nabi Muhammad kalau mau belajar Al-Quran, belajarlah kepada Abdullah ibnu Mas'ud ini. Bahkan juga ada beberapa nama lain juga yang cukup terkenal. Sebut saja di situ ada Abbas bin Abdul Muthalib, ada Ali bin Abu Talib, ada Abdullah bin Umar, ada Ibnu Abbas, ada Jabir bin Abdillah, dan juga dari Tabi'in ada Malik bin Anas. Jadi ini orang-orang yang cukup terkenal, orang-orang dekat dari Muhammad yang mempercayai bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata sebenarnya di dalam Islam pun ada perbedaan-perbedaan pendapat tentang siapa yang dikorbankan, begitu ya. Tentunya dalam pembahasan ini belum lengkap kalau kita belum mendengar pendapat dari saudara kita terkasih, yaitu Donditan dan Kainama. Donditan, sebagaimana video yang sudah saya bahas 2 hari yang lalu, dia menuduh bahwa Ishak itu menikahi Ribka pada usia 3 tahun dan dia mengambil dari tafsir Rabi Yahudi. Dia mempercayai tafsir itu daripada tulisan aslinya di dalam kitab Kejadian. Dia mempercayai tafsir. Ya. Tapi sebenarnya tafsir yang dia tulis itu justru itu adalah bumerang baginya berkenan dengan hal ini. Kenapa? Karena di dalam tafsir itu dituliskan bahwa Ishak berusia 37 tahun ketika Akedah. Akedah itu adalah peristiwa pengorbanan di Bukit Moria ini. Jadi jelas sekali di tafsir itu dikatakan bahwa Ishaklah yang mengalami Akedah, mengalami pengorbanan di Bukit Moria. Pada usia 37 tahun, Ishak mengalami Akedah. Ya, jadi jelas ya bahwa sebenarnya kalau mengikuti tafsir yang ditulis oleh Donditan bahwa Ishaklah yang dikorbankan. Bagaimana dengan saudara kita terkasih Kainama? Dia juga sempat membuat video dan berkata bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail. Ya, itu videonya kurang lebih 11 bulan yang lalu di channel Ayah Sofia kalau tidak salah. Dia mengupas dari
kitab Kejadian, tetapi dia pelintir sedemikian rupa ya, karena faktanya di dalam kitab Kejadian itu sudah jelas bahwa yang dikorbankan itu namanya sudah tertulis dengan jelas, Ishak, anak tunggal yang dikasihi, yang yakni Ishak, itu udah jelas sekali. Tapi kemudian Kainama ini coba akrobat pakai ayat-ayat itu, dan dia bisa dapat kesimpulan bahwa yang dikorbankan itu Ismail ya. Jelas ini kesimpulan yang totally wrong ya, benar-benar salah, karena memang sudah ada nama yang dituliskan ya. Tapi oke lah, saya akan bahas ya, karena dia kasih 3 alasan, setidaknya ada 3 alasan yang saya tangkap. Yang pertama, bahwa anak perjanjian itu adalah Ismail, dia bilang begitu. Anak perjanjian itu adalah Ismail. Kenapa? Karena Ismail yang lebih dulu disunat. Yang kedua, di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa Tuhan memberkati Ismail. Buat orang yang nggak tahu, ini sepertinya benar. Tapi sebenarnya ini adalah cara licik yang dilakukan oleh Kainama. Kenapa? Karena di dalam Kejadian pasal 17 ayat 19 itu jelas sekali dikatakan bahwa anak dari Sarah lah yang adalah anak perjanjian, yakni Ishak. Sudah jelas sekali bahwa yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang ke-19 itu anak perjanjian adalah dari Sarah, yaitu Ishak. Itu sudah jelas sekali. Yang kedua, alasan dari Ahmad Kainama, dia mengatakan bahwa anak tunggal itu maksudnya adalah anak yang tersendiri, anak yang terpencil begitu. Padahal dalam bahasa aslinya pakai kata Yashid. Yashid itu dalam bahasa Arabnya sama dengan wahid, satu. Jadi memang disebutkan dalam Kejadian 22 ayat 2 itu anak tunggal yang kau kasih. Anak tunggal itu pakai kata Yashid. Nah, tapi dia bermanuver ya, dia berakrobat. Yashid itu artinya tunggal, tapi dia cari juga dengan kata soliter. Soliter itu artinya tersendiri, kemudian terpencil. Terpencil itu artinya kemudian dia ambil lagi kata kemudian jadi artinya tandus. Tandus kemudian jadi gurun. Jadi dia berpikir bahwa ternyata ini adalah anak yang tinggal di gurun, sebenarnya bukan anak tunggal Ishak yang dimaksud. Padahal ayat itu sudah jelas bahwa anak tunggal yang kau kasih yakni Ishak, itu sudah jelas sekali. Alasan yang ketiga, dia mengatakan bahwa ketika terjadi pengorbanan di Bukit Moria itu Ishak baru berusia 2 tahun. Alasannya karena ketika Ismail di Khitan itu dia berusia 13 tahun, kemudian 1 tahun kemudian Ishak lahir, artinya Ismail berusia 14 tahun, kemudian 2 tahun disapi, artinya Ismail berusia 16 tahun dan Ishak berusia 2 tahun. Pada saat itu Ismail diusir kan. Nah kemudian dia bilang bahwa yang 2 tahun ini nggak mungkin ngangkat kayu api atau kayu bakar untuk naik ke bukit untuk dikorbankan. Itu alasannya. Padahal itu memang tidak terjadi seketika itu. Itu ada waktu, selang waktu. Sampai pada peristiwa itu ada selang waktu. Tidak terjadi ketika baru disapi terus kemudian langsung dikorbankan. Tidak begitu. Dia karang cerita karena ya, dia mau menggiring opini bahwa sebenarnya yang masuk akal itu adalah Ismail. Padahal tidak demikian. Padahal dari kejadian Ishak disapi itu masih ada beberapa tahun kemudian begitu. Bahkan kalau kita ikut lagi kembali kepada pernyataan atau tafsir yang ditulis oleh Don Ditan itu ya, tafsir Rabi Yahudi yang dikutip oleh Don Ditan itu bahkan dikatakan bahwa Ishak itu pada usia 37 tahun. Jadi jelas sekali pernyataan 3 alasan itu terbantahkan. Jadi itu saja penjelasan dari saya hari ini. Kiranya video ini memberkati kita semua, dan kalau video ini memberkati saudara, silakan di-share ke teman-teman saudara sehingga lebih banyak orang yang diberkati lewat video ini. Akhir kata, the truth will set you free. God bless you all.